Usiaku 5 tahun, diikat dan dipukul, disakiti oleh orang yang seharusnya melindungiku. Aku tidak hanya kehilangan masa kecil, aku kehilangan makna kasih. Aku kehilangan kemampuan untuk percaya. Hari ini aku menyelamatkan anak-anak dari kegelapan, tapi dulu aku hampir menjadi kegelapan itu sendiri. Jika Tuhan tidak datang, aku sudah menjadi iblis seperti mereka. Victor Marx tidak lahir dalam pelukan kasih. Ia lahir di dalam badai, kekacauan, kekerasan teror rumah tangga. Ibunya menikah dengan pria yang bukan ayah, melainkan predator. Ia tidak memeluk, ia menyiksa. Ia tidak menjaga, ia menghancurkan. Victor kecil, usia 5 tahun, sudah tahu apa itu rasa takut yang membatu, sudah mengerti suara sabuk, bau toilet tempat ia ditenggelamkan, dan rasa malu yang tak punya nama. Aku belajar satu hal, dunia ini bukan tempat yang aman. Dilecehkan, dihina, dilukai. Dan dari reruntuhan itu, lahir satu janji dalam hati kecilnya. Kalau tak ada yang datang menolongku, aku akan jadi orang yang tak bisa disentuh siapapun. Victor bertumbuh, tapi hatinya tidak ikut dewasa. Yang bertumbuh adalah amarah, yang tumbuh adalah kehancuran. Ia belajar menyembunyikan luka di balik wajah keras. Ia belajar, kekerasan membuat rasa takut hilang, kontrol membuat trauma diam. Masuk sekolah militer, Victor menjadi ancaman nyata, tak terkendali. Ia melukai orang, bukan karena benci, tapi karena itu membuatnya merasa aman. Aku punya fantasi tentang balas dendam, tentang melukai orang yang suka menyakiti, tentang menjadi sosok yang tak bisa dilawan. Tapi amarahnya bukan hanya dendam, itu kegelapan. Sesosok bayangan yang hidup di balik cermin. Aku pernah menatap diriku sendiri, dan aku melihat wajah orang yang aku benci. Masalahnya, wajah itu adalah milikku. Victor mencoba hidup normal. Ia mencoba cinta, tapi hatinya tidak bisa mengenal cinta. Dia jatuh dalam alkohol, pergaulan rusak, keinginan untuk mati. Tapi lebih parah lagi, keinginan agar orang lain ikut hancur. Ia bertemu seorang gadis, Taya. Ia melihat ada cahaya di mata gadis itu, tapi cahaya membuatnya takut. Aku tidak tahu bagaimana cara dicintai. Aku bahkan tidak yakin aku layak dicintai. Masa lalu terus mengejarnya. Dalam mimpi, dalam diam, dalam suara tak terdengar yang terus berbisik, "Kamu bukan siapa-siapa. Kamu cuma sisa trauma." Seseorang mengajaknya ke sebuah acara gereja. Victor tidak tertarik agama. Ia tidak percaya pada pendeta. Ia tidak percaya pada Tuhan. Tapi ia tetap datang. Di sana, seorang hamba Tuhan berdiri dan berkata, "Kamu tidak terlalu rusak untuk diselamatkan. Tuhan bukan pelaku kekerasanmu. Dia adalah Bapa yang menangis saat kamu disakiti." Victor membeku. Matanya mulai berair, amarahnya mulai pecah. "Tuhan, kalau Engkau benar-benar ada dan lebih kuat dari semua yang hidup di dalam diriku, buktikan itu malam ini." Dan malam itu, ia tidak mendapatkan agama. Ia tidak mendapatkan teori. Ia mendapatkan Bapa. Seorang Bapa yang tidak menyentuh untuk menyakiti, tapi untuk menyembuhkan. Victor berlutut menangis seperti anak kecil. Karena malam itu, ia menjadi anak kecil lagi. Victor menyerahkan semuanya. Amarah, trauma, dosa, rasa bersalah, kenangan mengerikan. Ia mulai membaca Alkitab. Ia mulai berdoa. Ia mulai belajar mengampuni. Aku memberi Tuhan sisi tergelap dari diriku, dan Dia mulai memberi terangnya ke dalamku. Pengampunan tidak instan, pemulihan tidak cepat, tapi Tuhan sabar. Victor menikahi Taya, ia pulih. Ia mulai berdiri sebagai pria yang dulu hancur. Sampai suatu hari Tuhan berbicara, "Victor, sekarang pergilah, carilah mereka. Carilah anak-anak yang masih di dalam kegelapan." Victor tidak menjadi pendeta di balik mimbar. Ia tidak tinggal di ruangan nyaman. Ia justru berjalan ke tempat yang dunia hindari. Wilayah konflik, zona perang, desa-desa penuh trauma, tempat di mana iblis masih hidup dan bekerja. Dia berlatih bela diri. Ia mempelajari trauma. Ia memperkuat tubuh, jiwa, dan rohnya. Bukan untuk pamer, tapi untuk berperang. Dan kemudian Tuhan mulai membuka jalan. Victor mulai pergi ke wilayah-wilayah tergelap. Irak, Suriah, Mesir, Afrika Utara, kamp-kamp pengungsi, desa korban ISIS, wilayah penyembahan roh dan ritual setan. Bukan untuk berceramah, tapi untuk menyelamatkan anak-anak. Anak-anak yang seperti dirinya dulu, disiksa, dilecehkan, dibungkam, dilupakan dunia. Ia bekerja bersama tim, kadang diam-diam, kadang di bawah ancaman.
kadang di bawah tembakan. Ia masuk ke tempat-tempat di mana roh-roh jahat tidak hanya diajarkan tetapi diwariskan. Beberapa anak yang kami temukan bahkan tidak bisa menangis. Mereka terlalu hancur untuk bisa mengeluarkan suara. Hilang kepercayaan pada dunia. Ia melihat wajahnya sendiri dalam mata mereka, dan ia bersumpah, "Aku tidak akan berhenti berjuang untuk anak-anak yang dulu seperti aku yang tidak punya siapa-siapa." Victor tidak hanya melawan kekerasan fisik, ia melawan iblis secara rohani. Ia mulai melayani pelepasan. Ia berdoa untuk anak-anak yang kerasukan. Ia mengajarkan kebebasan dalam Kristus kepada anak-anak korban kekejaman. Ia menjadi bapa bagi yang tak punya ayah. Ia menjadi pelindung bagi yang pernah dikhianati. Dulu aku dibelenggu kegelapan. Sekarang, aku mengejar kegelapan dan membebaskan mereka yang terikat. Ia melatih para pria, tentara, veteran, pelayan Tuhan untuk hidup kudus, untuk berdamai dengan masa lalu, dan untuk berdiri di tengah perang yang tak kelihatan. Pelayanan Victor tidak mudah. Ia melihat hal-hal yang tak sanggup ditanggung orang biasa. Anak-anak dipenggal oleh ekstremis, bayi dijadikan korban ritual setan, anak laki-laki dilatih membunuh sebelum bisa membaca. Ia pernah ditembak, ia pernah diburu, ia pernah diancam oleh manusia dan roh-roh jahat. Tapi ia tetap berjalan karena kasih tidak pernah menyerah. Tuhan tidak memulihkan aku agar aku hidup nyaman. Dia memulihkan aku agar aku diutus. Mungkin kamu tidak mengalami apa yang Victor alami, tapi mungkin ada bagian dari dirimu yang masih terkunci, masih menyimpan luka, masih menyimpan suara bisikan lama, masih bertanya, "Di mana Tuhan saat aku hancur?" Mungkin kamu pernah disentuh saat kamu belum siap. Mungkin kamu pernah dipaksa diam saat ingin berteriak. Mungkin kamu hidup dalam senyum, tapi mati perlahan di dalam. Dengar baik-baik, Yesus bukan pelakumu. Dia adalah pribadi yang menangis saat kamu dilukai. Dia tidak melupakanmu. Dia menunggumu, bahkan saat kamu tidak yakin ingin hidup. Dan malam ini, dia tidak minta kamu jadi sempurna. Dia hanya minta, izinkan dia masuk. Izinkan dia menyentuh hati yang dulu cuma dipukul dan dihancurkan. Kalau Victor bisa diubahkan, kamu juga bisa. Dulu aku korban, sekarang aku penyelamat. Dulu aku ingin melukai, sekarang aku ingin menyembuhkan. Aku dulu takut gelap, tapi sekarang kegelapan yang takut padaku. Karena Tuhan yang menyelamatkan Victor masih berjalan mencari kamu hari ini.